Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan, saya Didi Opera. Mungkin teman-teman yang udah subscribe channel YouTube saya, yang udah tahu sama saya, pasti bertanya-tanya ya. Loh, kok Didi ada di channel ini? Perkenalkan juga, ini channel dari Fakta Misteri. Dimana di channel ini kami gabungan dari beberapa YouTubers, yaitu di situ ada rekan saya Rian Oktayolanda. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe juga, Rian Oktayolanda. Dan ada satu lagi teman kita dari DM Misteri yang belum subscribe, bisa di subscribe juga. Nah, di channel ini konten kami bertujuannya yaitu mengungkap fakta-fakta mistis yang ada di Dharmasraya dulu khususnya. Ya, mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, nantinya bisa memajukan fakta-fakta misteri dari daerah-daerah lain gitu kan. Nah, di video kali ini kita bakalan mengungkap fakta misteri dari Bukit TP. Tepatnya di Jorong Mulia Baru, Nagari Panyubrangan, Kecamatan Timpe, Dharmasraya. Dan kali ini kita bakalan mendengar cerita dari beberapa narasumber yang merupakan adalah warga setempat dari Jorong Mulia Baru. Ini di sini saya sudah ada salah satu warga, yaitunya Mas Eman. Silakan Mas. Selamat malam. Ya, ini adalah Mas Eman, merupakan salah satu warga dari Jorong Mulia Baru. Jadi begini Mas, kita dari channel Fakta Misteri kan mendapat informasi tentang Bukit TP. Jadi di sini kami bertujuan untuk mengungkap fakta apa sih sebenarnya yang ada di balik Bukit TP gitu kan. Jadi di sini mungkin Mas Eman bakalan saya wawancari sedikit tentang Bukit TP. Siap. Jadi begini Mas, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, bisa dijelaskan sedikit tentang Bukit TP tersebut? Bukit TP itu bukit punya PT ya, itu dulunya emang bukit sawit di situ kan. Cuman ya banyak-banyak cerita misteri juga dari bukit yang ada di situ. Begitu. Berarti dulunya di situ emang bisa dibilang kebun sawit sejenis itulah ya? Ya dari Seperti dulu itu. emang udah kebun sawit. Iya, iya, iya. Nah, dari cerita yang saya dapatkan katanya di situ ada beberapa kejadian mistis. Mas Eman sendiri, kejadian mistis apa yang pernah Mas alami yang berhubungan dengan Bukit TP tersebut? Kalau yang saya alamin sih ya ibaratnya kalau ketemu ke arah situ langsung sih belum pernah, saya cuman sering dengar dari rumah gitu aja. Sejenis suara-suara musik, suara gamelan. Berarti Mas Eman cuman ngerasain dari rumah ya? Iya. Berarti pas belum pernah ngalamin kejadian di dekat lokasi gitu ya? Ya, belum pernah. Nah, kira-kira dari kejadian yang Mas alami tersebut, yang Mas dengar tersebut, kira-kira selain kejadian itu ada kejadian negatif lain nggak yang Mas Eman alami sendiri? Kalau menurut saya yang negatif sih kurang ya. Cuman itu aja, makhluk-makhluk itu cuman ingin menunjukkan eksistensinya gitu aja. Berarti lewat suara-suara mereka menunjukkan eksistensinya, menunjukkan sama kita kalau mereka itu ada gitu ya. Karena kita kan nggak mengganggu. Ya. Jadi dengan adanya bunyi-bunyi tersebut, menurut Mas Eman sendiri nih, kira-kira tanggapan warga setempat bagaimana? Kira-kira warga setempat ngerasa terganggu atau tidak? Ya kalau warga sih berarti kan udah terbiasa, udah sering bunyi kayak gitu, udah sering dengar, jadinya warga-warga sini ya berarti udah biarin aja, udah cuek gitu aja. Dicuekin aja ya? Iya. Dicuekin. Waduh, gak enak juga ya guys dicuekin. Nah, jadi gini, dari kesimpulan penjelasan dari Mas Eman tadi yang saya dapat, di Bukit TP tersebut adalah merupakan bukit tempat perkebunan sawit ya Mas ya. Iya. Perkebunan sawit, dan kabarnya di situ ada beberapa kejadian mistis seperti bunyi-bunyi gamelan, bunyi-bunyi kuda lumping
Dan konon katanya warga sekitar Jorong apa sih? Mulia Baru. Mulia Baru sering mendengarkan bunyi-bunyian tersebut, tapi keseringan mungkin dari rumah ya. Dan bukitnya ya lumayan agak jauh juga sih di sini, cuman karena bunyinya keras sampai ke rumah. Kebayang nggak tuh? Dari rumah aja kedengeran, apalagi di dekat lokasi. Ngeri nggak? Jadi, dan dengan kejadian tersebut mungkin karena warga terlalu sering mendengar kejadian tersebut ya Mas ya. Iya. Karena terlalu keseringan mendengar hal-hal tersebut, jadi warga di sini ya cuek aja gitu. Gimana sih perasaan lu jadi makhluk astral? Lu udah bunyi-bunyi, udah berisik, tapi lu dicuekin. Enak nggak? Oke Mas Eman, mungkin wawancara buat malam ini segitu aja. Terima kasih banyak udah mau berpartisipasi di channel kita. Iya. Oke guys, kali ini kita bakalan coba berkunjung ke rumah salah satu warga yang ada di Jorong, Mulia Baru. Nah, di mana rumah ini adalah merupakan salah satu rumah production, yaitunya sablon kertas kresek dan juga sablon baju. Ini adalah rumah Mas Wahyu. Seperti apakah keadaan di dalam? Ikuti saya. Kita bakal coba ketuk dulu, kira-kira Mas Wahyunya sibuk apa enggak. Assalamualaikum. Woi Mas Wahyu. Halo, waduh. Apa kabar? Kabar nih, Iya. baik. Masa. Enggak apa-apa ya kita bawa kamera ya. Nah, come on. Wah sibuk nih kayaknya nih. Sibuk ini ya, ada kerjaan dikit. Wah. Ayo lihat-lihat dulu nih. Nah ini merupakan hasil karya dari Mas Wahyu nih. Sablon dari rumah grosir Trimulya. Oke. Jadi buat warga Mulia Baru dan sekitarnya, bagi yang mau bikin sablon seperti ini atau mau bikin sablon baju kali ya, bisa langsung aja datang ke sini. Nah di sini juga ada nomor handphone Mas Wahyu. Oke. Lah kok kita jadi ajang promosi ya? Ada tamu nih. Ini beneran nggak ganggu ini, Nggak ganggu Mas? ini, Astral Serius? ini. Ya, Oke, siap. Oke, sini dulu deh. Kita cari view yang bagus dulu buat wawancara. Kali ini kita udah bareng Mas Wahyu, yang katanya Mas Wahyu ini sering mendengar bunyi dari bukit TP pas lagi bekerja ya Mas ya. Kebetulan Mas Wahyu ini bekerjanya malam ya Mas ya? Malam terus. Malam terus. Beliau ini nyablon malam. Mungkin bisa dibilang dari jam berapa Mas? Habis Isya biasa selesai itu ya sekitar ya nggak tentu, kadang sampai jam 4, kadang jam 5 Iya, sampai subuh. subuh. Wajar kayaknya ya, suasana udah hening gitu kan. Jadi kayaknya bunyinya kedengaran jelas juga dari sini loh. Di sini suasananya tenang loh. Tenang banget. Nah, jadi gini Mas. Kita kan dari channel Fakta Misteri, berdasarkan info yang kita dapat gitu kan, soal masalah bukit TP. Bukit TP. Katanya di situ ada kejadian-kejadian seperti bunyi-bunyi gamelan dan bunyi-bunyi kuda lumping. Apa itu pernah Mas alamin? Sebelumnya ya membuka sablon ini ya juga sering kita begadang juga ya. Sering juga begadang sebelum membuka usaha sablon ini. Jadi setelah membuka usaha sablon ini malah keseringan begadang. Jadi pas ada anggota ikut kerja ataupun lagi nggak ikut kerja, sama saja. Nah, selalu kita mendengar itu ya musik tradisional mungkin. Musik tradisional, kadang juga ya dangdut juga ada, pernah juga ada dangdut. Seolah-olah kan kita kan berpikirnya gini, jam 3, jam 4 kita sekencang itu dari arah bukit itu, sekencang itu mungkin di sebaliknya bukit itu kan Pulai, Blok B. Jadi
nggak mungkin Nggak rasanya nyampe mungkin. ke sini sekeras itu gitu Nggak ya. mungkin nyampe ke sini. bunyinya. Kalaupun nyampe ke sini, ada nggak sih izinnya sampai jam segitu? Iya, Nah, iya, gitu. iya, benar-benar. Heeh. Nah, dari kejadian yang Mas Wahyu alami nih, bisa nggak sedikit diceritakan kira-kira bukit TP ini kira-kira peninggalan sesuatu kah atau apakah gitu? Ini kan daerah Trans ya, Mas Trans. ya. Heeh. Kira-kira ceritanya daerah ini dulu kayak gimana sih gitu? Kalau sejarahnya dari Trans dulu ya, dari Iya. Trans ini tahun 83 kalau nggak salah, 83. Jadi kita kelahiran di sini tahun 89. Kurang detail kalau untuk sejarah Bukit TP ini. Iya, iya, iya. Semenjak kita sering mendengar suara-suara itu, entah berapa tahun yang udah ngerti lah, udah ngerti yang hantu-hantu gitu. Iya. Kita nelusurin, ngajak ngobrol orang-orang tua yang udah lama Iya, Trans di iya, sini iya. gitu ya. Heeh. Jadi banyak juga apa namanya tuh penjelasannya itu, tapi kalau untuk sejarahnya sih nggak ada. Nggak ada, nggak jelas gitu Nggak ya. jelas. Cuma kalau untuk kejadiannya itu banyak yang memberi info itu sebuah kerajaan. Sebuah Ah, kerajaan. Ya dibilang orang tua lah di sini yang Iya, iya. Yang wahyu, memberi informasi yang gitu beri ya. informasi gitu. Kita kan sering nanya gitu, Kak, sering kita tuh malam tuh kencang kali musik kan gitu. Nah, kita nanya, kalau dijelasin itu loh kerajaan, ada gerbang emasnya bilangnya itu. Dan itu nggak 1-2 orang yang bilang. Oh, berarti dari cerita-cerita dari orang yang tua-tua dulu Iya, berarti ya. heeh. Dan kira-kira udah ada belum Mas yang menerawang tempat tersebut buat pembuktian lah gitu? Udah ada apa belum? Kalau Kayak orang-orang pintar gitu kan? dulu sih ada juga dulu dari info ini, pernah juga di situ kan di Terawang gitu ya, katanya di situ tuh ada kerajaan emas yang sebenarnya tuh kalau ada ritualnya bisa ngangkut emasnya, itu banyak emasnya di situ katanya. Gitu. Mengandung emas katanya Iya, gitu. iya, iya. Berarti kabarnya di situ ada kerajaan ya? Kerajaan. Saya juga dapat info katanya ya, info-info dari masyarakat sekitar juga sih. Katanya di situ perkampungannya makhluk astral katanya. Apa ya bisa dibilang seperti itu kira-kira? Kalau perkampungannya sih mungkin lebih diartikan lagi kerajaan. Mungkin kalau Kerajaan, kerajaan itu kan ya. markasnya gitu lah, Iya, mungkin iya, lah. iya. Kalau sepengetahuan kita, Iya. kalau untuk kampusnya itu mungkin ya tahunya Wahyu ya itu. Ya, kerajaan mungkin gitu. dari penyampaian bahasanya Iya, kali ya. penyampaian bahasa. Ah, iya. Dan Mas Wahyu sendiri kira-kira dari pendengaran-pendengaran tersebut pernah ngalamin hal negatif lainnya apa enggak? Gangguan negatif maksudnya? Oh, kalau gangguan negatif sih pribadi kesana nggak pernah ya. Ya pernah dulu waktu kecil kita kan ya tiap hari libur minggu itu kan daki ke sana, cuma kan alhamdulillah belum pernah kalau untuk gangguan secara langsung gitu. Iya. Mungkin ya berupa suara itu aja lah. Berupa suara itu jadi kita telusurin kok ada suara terus. Kalau ada hiburan kok izinnya sampai malam gitu kan, kita Iya. telusurin ya banyak info ya memang di situ katanya gitu. Ya logikanya aja ya, nggak mungkin hiburan di atas bukit gitu kan? Iya. Nggak mungkin gitu. Siapa sih yang mau ngadain hiburan di atas bukit gitu kan? Nah jadi Mas, tadi kan saya juga udah mewawancarai Mas Eman. Oh iya, Iman. Dari Mas Wahyu juga saya udah mendengar cerita kejadian yang Mas Wahyu alamin. Iya, iya. Jadi menurut Mas Wahyu, tanggapan masyarakat sekitar gimana kira-kira dengan kejadian tersebut? Warga di sini juga banyak ya yang mendengar kejadian tersebut. Eman ya? Eman sering juga di sini sampai malam, kadang nemenin juga lah nongkrong sini kan sampai malam juga. Iya, iya. Jadi ya denger juga bersama, terus hari-harinya juga pernah diobrolin juga berdua sama dia, terus di tempat orang tua itu coba nelusurin juga pernah juga. Jadi Iya, kalau iya. untuk itu seolah-olah kalau untuk gangguan fisik ya Mas, gangguan fisik itu nggak ada, jadi diacuhin aja sama masyarakat gitu. Oh gitu. Heeh. Berarti pendapat Mas Wahyu juga masih sama kayak Mas Eman tadi. Masyarakat itu mungkin karena udah keseringan mendengar kejadian tersebut, jadi udah biasa ya. Udah biasa. Ya, jadi dicuekin, tetap dicuekin gitu. Baik. Apa lagi ya? Nggak apa-apa, lanjut. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ada info juga ini. Oke. Bentar. Oke. Oke. Kita masuk ke tanggapan lagi ya.
tanggapan dari Mas Wahyu lah. Iya ya. Tanggapan Mas Wahyu sendiri dari kejadian tersebut. Kira-kira tindakan atau tanggapan apa yang Mas Wahyu ambil dari kejadian tersebut? Apakah sama dengan masyarakat lain, cuek atau gimana? Kalau tanggapan pribadi saya ya Mas ya, Mhm. karena kita juga paham lah di dunia nyata sama dunia gaib, paham juga, jadi mungkin diambil sisi positifnya aja. Ya kita hidup berdampingan gitu aja, jadi Iya, iya. jangan Saling mengganggu gitu. Sekarang kan kita belum ada kejadian fisik, kejadian fisik yang mengganggu, yang meresahkan. Mhm. Ya kita harus menghormati aja gitu aja. Jadinya nggak masalah. Nggak gitu ya, masalah gitu. kalau nggak ada saling mengganggu. Gitu ya. Nah, mungkin ada info dari Mas Wahyu mungkin. Dulu entah tahun berapa lupa juga kita kan, dulu ada juga kejadian kalau korbannya juga lupa juga namanya kan, dulu waktu kecil juga kejadiannya di situ. Bapak-bapak nyabit rumput lah, nyari rumput, Ngarit ya, ngarit Ya. terus ninggal. Hmm. Ninggalnya tuh selang berapa hari ya, berapa hari yang lewat gitulah ketemunya. Setelah pulang. Iya, itu ketemunya dicari masyarakat di lokasi itu dan ketemunya udah dalam keadaan meninggal. Kondisi fisiknya. Terus mungkin ya kebanyakan ada juga sebagian juga yang percaya kalau disangkut-sangkutkan ke itu. Terus Iya. ada juga yang mempercaya ya musibah, cuma itu aja. Cuma kalau kita ya sisi positifnya ya udah takdir gitu aja. Kalau pas kejadian itu, pas nemuin jasadnya itu, mayatnya itu, kondisi fisiknya gimana Mas? Ya kita juga nggak ke TKP dulu ya misalnya. gitu. Jadi kita cuma denger info sih. Maaf ngomong untuk saudaranya juga, ini kan cuma berbagi apa aja lah, info aja kan gitu. Jadi tidak untuk nakut-nakutin masyarakat ataupun Iya. untuk mengganggu keluarga yang ditinggalkan gitu kan. Dalam keadaan ya mana ya, kalau udah berapa hari gitu kan jenazah ya gimana. Iya. Ya maaf nggak disebutin gitu. Iya, nggak apa-apa, di sensor aja. Oke. Dari Mas Wahyu mungkin infonya udah cukup segitu atau gimana? Oke, baik teman-teman, kita juga udah mewawancarai Mas Wahyu dan jawaban dari Mas Wahyu pun tidak jauh berbeda dengan jawaban Mas Eman. Yang didengarkan pun juga sama. Berarti memang apa yang didengarkan masyarakat dari Jorong Mulia Baru ini sama persis gitu kan. Berarti emang bukan 1-2 orang aja yang ngerasain. Berarti emang ada pendengaran-pendengaran atau bunyi-bunyi tertentu yang mengganggu masyarakat sekitar. Tapi mungkin karena masyarakat sekitar udah terbiasa ya Mas ya. Jadi masyarakat bersifatnya ya bodoh amat aja gitu. Yang penting nggak saling mengganggu gitu kan. Oke Mas Wahyu, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat wawancara malam ini. Maaf ini ganggu pekerjaannya ini. Biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.